Dan kalau Anda tidak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, nanti anak Anda akan niru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan aja tidak ada garansi anak Anda akan mengikuti tapak kaki. Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan aja nggak tentu anak Anda sudah dididik baik-baik, benar-benar tiba-tiba dapat mantu atau menantu Anda yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu pun akan kegeser, itu pun akan tergerus. Bayangin, kita udah investasi gitu aja, saya nggak pesimis, cuman saya realistis. Kita sungguh-sungguh aja nggak garansi semua orang akan sungguh-sungguh sekeliling kita. Apalagi kalau kita nggak sungguh-sungguh. Mereka kencing berlari. Mengikutmu adalah perkara termulia. Sungguh kami beruntung disebut sebagai anak-anak-Mu, akan sebagai hamba dari Allah yang maha tinggi. Mengabdi kepadamu adalah sukacita yang tak terhingga. Kau tidak perlu memberi kami upah di bumi maupun di sorga. Mengenalmu adalah upah yang kami tidak bisa kembalikan. Thank you for who you are, Tuhan Yesus. I love you. Mewakili semua jemaat sebagai gembala atas mereka. Izinkan hamba-Mu mengucapkan dari hati kami semua terdalam, we love you with all our hearts. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami masih belajar Tuhan, kami belum sempurna, kami banyak buat salah. Tapi Tuhan selalu sabar. Makasih ya Tuhan, Kau tak cemu-cemu menjemput kami. Tuntun kami terus Tuhan, di jalan yang benar, sebelum Kau tuntun kami masuk ke Kanaan, sebelum kami menemukan susu madu, biar kami menemukan hati-Mu. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, bukakan kepada kami wawasan-wawasan yang kami belum mengerti, khususnya di dalam alam rohani, agar kami tahu bagaimana ya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Dan kami juga tidak buta, tidak tutup sisi mata, kami harus waspada melihat bahwa musuh kami merancangkan sesuatu juga, kami tidak boleh lengah. Di dalam alam roh, dunia para malaikat di mana ada Tuhan, ada setan, ada malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat jatuh pula. Bukakan kepada kami pewahyuan dari firman-Mu. Beri hamba-Mu kemampuan untuk bisa menjelaskan sesuatu yang sulit. Sesuatu yang bukan makanan dasar, tetapi sesuatu yang sifatnya pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam bahasa yang mudah dicerna, supaya kami pulang membawa aplikasi. Bapa, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore. Berikan Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom, silakan duduk. Kitab Yudas, pasal yang pertama. Saya akan habiskan kitab Yudas di sepanjang hari Minggu ini. Dan yang saya tidak bisa selesaikan nanti akan saya jabarkan di saat teduh bersama sisanya. Tapi kita mulai dengan ayat 5. Surat Yudas, ini bukan Yudas Iskariot, penulis kitab Yudas adalah saudara Yesus Kristus dari pernikahan Yusuf dan Maria. Ada dua yang menulis Alkitab. Satu namanya Yudas, yang satu lagi kokonya, abangnya namanya Yakobus yang menulis surat Yakobus di samping Ibrani, kitab Ibrani itu ya. Setelah kitab Ibrani, maka ada kitab Yakobus. Nah, sekarang kita akan baca ayat 5 surat Yudas. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuatan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ikuti saya tahu sulit dicerna, makanya perlu dijelaskan. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Tolong dengarkan episode sebelumnya, baik surat Yohanes maupun Yudas. Ada banyak pewahyuan untuk hidupmu yang saya tidak ulangi di kebaktian ini. Kita langsung lompat ke Yudas ayat 5. Tapi Anda perlu mendengarkan, ada banyak sekali pelajaran berharga kalau Anda
melewatkannya. Sayang sekali, investasi ilahi tidak terjadi hari Minggu ini dalam kehidupan Anda. Cicil minggu ini ya, selesaikan semuanya. Setiap hari Sabtu aja habis kok. Kan hanya 5 khotbah. Ayat 5, surat Yudas bunyi begini. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu, berhenti di situ. Kalau Tuhan berfirman itu tidak tentu mengajarkan sesuatu yang baru. Sebagian besar dari pesan Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari waktu kita saat teduh pribadi, atau pada waktu kita ke gereja, itu adalah perkara-perkara lama. Tapi kalau Tuhan bicara itu menjadi rema. Sebelumnya Alkitab menjadi tulisan yang mati kalau kita baca begitu aja, apalagi dengan otak Farisi. Tapi waktu kita mencari kehendak Allah, Alkitab menjadi hidup karena Roh Kudus menaruhnya dalam hati. Dan pengkhotbah juga sama, tidak bisa khotbah berteologi ria. Seorang pengkhotbah, apalagi gembala sidang, yang cakap mengajar, harus berada di atas lututnya, sembayang, minta urapan. Jangan hanya bagikan firman. Karena firman kalau dibagikan sekedar teori tidak mengubahkan. Firman itu urapan, firmanku adalah roh. Itulah sebabnya kalau Anda punya tugas tanggung jawab membagikan firman, Anda harus persiapan. Ya. Dan juga kalau kita selalu mendengarkan hanyalah ceramah-ceramah, yang juga tidak ada hubungan yang dalam, melainkan dangkal dengan Tuhan, lama-lama kita akan kering rohani dan mati rohani. Makanya gereja tidak boleh bergantung pada pembicara. Gereja harus bergantung pada penggembalaan. Saya pernah ditanya sama seorang teman, Pastor Philip, you khotbah apa aja kalau di gereja? Saya bilang, saya pernah sekali ditanya begini, ada seorang tamu penting datang ke sini. Tanya sama saya, Anda ajarkan apa aja di gereja ini? Saya bilang, Pak, saya harus mengajarkan seluruh isi Alkitab. Wong saya gembala sidangnya. Kalau saya hanya penginjil keliling kemana-mana, ya saya bisa khotbah topik-topik. Tapi kalau semuanya saya dipanggil Tuhan sebagai penginjil beneran, seperti siapa-siapa penginjil-penginjil yang ya beritakan Injil saja, kabar baik. Tapi saya harus memberitakan semua nasihat Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya ayat-ayat seperti Yudas gini itu jarang dijamah oleh orang Kristen. Karena ada banyak hal yang kurang dimengerti. Tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap Roh Kudus. Saya bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepadamu. Jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih ayat-ayat firman. Semua ini penting. Setiap kitab Alkitab pendek atau panjang itu satu-satunya dalam hidupmu. Itu investasi langka, masing-masing itu tersendiri. Nah, sekali lagi kembali ke seperti ini. Dan sebagian besar daripada pesan yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu mungkin pesan lama. Tetapi Tuhan pindahkan dari otak belakangmu ke otak depan, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan remakan itu sebentar lagi kejadian. Kalau Tuhan memberi teguran, hati-hati di depan ada lubang. Tuhan itu selalu 1 meter di depan dulu. Gak 1 meter, 100 meter, kadang-kadang 1 kilometer. Tuhan memberitahu terlebih dulu, karena firman itu pelita. Buat apa punya lampu kalau kita masih tersandung juga? Kita harus peka ya, setiap kali kita itu diingatkan, pasti ada sesuatu. Jangan berkata, aku sudah tahu. Khotbah ya gitu-gitu. No. Apalagi khotbah yang disiapkan betul, pesan penggembalaan yang diberikan Tuhan kepada gembala untuk dibagikan kepada jemaatnya, itu pesan dari Gembala Agung. Saya ingin mengajari pada Anda bagaimana Anda datang ke gereja itu ekspektasi untuk mendengar firman, bukan lihat pembicaranya. Mimbar ini kudus. Ayat 5 sekali lagi, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, kata Yudas, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Whenever God reminds you something is about to happen. Ketika Tuhan mengingatkan Anda, jangan berkata, udah tahu. Misalnya kalau firman tentang mengasihi, berarti ada sesuatu. Kalau firman tentang memberi, atau firman tentang bersyukur, atau firman tentang apapun juga, pasti ada sesuatu yang mirip yang akan terjadi soal itu di hidupmu. Makanya minggu tidak bisa kau lewatkan. Begitu aja pokoknya, datang ke gereja itu harus dengar suara Tuhan. Di balik suara pengkhotbah, pengkhotbah itu akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Makanya dia harus persiapan. Saya personally bertanggung jawab untuk panggung ini. Siapa yang berkhotbah di sini? Nggak ngawur. Karena ini susu bagi jemaat dan madu. Dan kalau Tuhan mengingatkanmu sesuatu, itu berarti sesuatu akan terjadi. When God reminds you, Tuhan memindahkan apa yang di belakang ke depan. Berarti Tuhan mau kita perhatian. Berarti hal itu dalam kurun waktu sekarang kairos momen Tuhan atau waktu ilahi, hal itu penting.
untuk diperhatikan. Banyak orang tersandung karena meremehkan firman. Banyak orang itu terjegal karena dia mengabaikan peringatan Allah. Banyak orang tidak masuk Kanaan karena dia tidak merenungkan janji Tuhan. Be careful. Bukan makanannya yang menentukan, tapi bagaimana Anda memprosesnya dalam hati. Ya, salah proses, Anda tidak akan dapat apa-apa. Maksud saya tidak penting, tidak perlu orang pintar untuk bisa memahami Alkitab, tapi perlu haus. Jangan datang ke gereja tanpa ekspektasi. Datang ke gereja itu datang dengan berharap Tuhan akan memberi aku clue untuk minggu ini. Demikianlah cara kita mendengar. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang hendak dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Kata mendengarkan bukan mendengar. Kalau mendengar itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mendengarkan itu merenungkan, mencatatnya, dan referensi kembali ke situ. Mendengarkan itu dengan konotasi ingin berubah. Kalau mendengar itu hanya informasi. Kalau orang yang mendengarkan itu rindu transformasi. Makanya itu ada banyak orang Kristen 40 tahun di gereja tidak berubah sifatnya. Karena dia berhenti sampai dengar, tidak mendengarkan. Saya mau ajarkan Anda bagaimana memproses makanan rohani. Itu penting sekali. Yudas berkata, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu. Aku tahu kamu tahu, tetapi aku gak ragu, aku tahu kamu tahu, tapi aku ingin mengingatkan kamu. I want to remind you. Luar biasa loh. Nah, buah dikunyah sama di jus kata orang beda. Ya tanya dokter aja. Yang satu jadi gizi, yang satu jadi gula. Bukan buahnya yang salah, prosesnya. Firman itu berguna bagi orang di sebelah kirimu, percuma bagi orang di sebelah kananmu. Kok aneh ya? Khotbahnya keluar dari mulut yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin Anda melihat bahwa gereja adalah tempat kita mendengar suara Tuhan secara korporat. Tetapi kita membawa iman pribadi waktu ke sini. Saya harap kita akan fix cara kita beribadah, because I want you to benefit the most. Saya ingin Anda untuk mendapatkan faedah manfaat dari ibadah. Tidak memungkiri kekuatannya. Setiap kali Anda datang itu maksimal berlipat kali ganda. Bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan bicara tentang materi. Bukan bicara tentang materi dulu. Itu bisa, iya bisa enggak. Tapi yang disebut bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda itu benih firman. Ada 4 macam tanah. Tanah yang baik itu bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda itu benih firman. Saya harapkan Anda mengalami kuasa firman. Siapa yang sini ingin mengalami kuasa firman dalam hidupnya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Langsung sekarang saya akan jelaskan apa yang dikatakan oleh Yudas. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa, nah ini yang dia ingatkan, bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Tunggu dulu, kok Tuhan selamatkan lalu Tuhan binasakan, itu gimana? Aku ingin mengingatkan loh ya, peringatan, ini bukan mengingatkan, ini jadi peringatan, ini bukan hanya reminder, jadi warning. Yudas ini, penulis surat Yudas berkata kepada umat Tuhan, sampai hari ini firman ini masih berbicara ke kita. Ada peringatan Allah, hati-hati ya. Kamu memang seperti umat Tuhan, bangsa Israel maksudnya di perjanjian lama, memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi ia binasakan mereka yang tidak percaya. Apa yang kita bisa petik dari sini? Suara Tuhan bunyinya begini, your past cannot determine your future. Masa lalumu tidak bisa menentukan masa depanmu. Masa lalu kita tidak bisa menyelamatkan masa depan kita. Dan masa lalu kita tidak bisa menghancurkan masa depan kita. Your past is rendered powerless. Masa lalumu itu tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasanya. Makanya itu jangan hidup di masa lalu. Baik itu penyesalan atau kemuliaan. Jangan berkata aku dulu. Atau nyanyi aku masih seperti dahulu. Mungkin orang muda nggak tahu lagu itu, tetapi di sini papa mama pada tahu lagu itu lagu lama. Masa lalumu, kemuliaannya jangan diingat lagi. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Masa lalu traumanya dan penyesalannya juga jangan diingat. Masa lalu kita tidak bisa menyelamatkan kita, masa depan kita. Masa lalu kita juga tidak bisa menghancurkan masa depan kita. Masa lalu bisa menjadi bayang-bayang yang mengganggu. Tapi saya selalu ajari anak-anak saya dulu waktu mereka kecil, mereka takut tidur sendiri. Mereka takut bayang-bayang sendiri malah lucu itu anak-anak. Saya bilang bayang-bayangmu tidak bisa membunuhmu. It cannot even touch you. Bayang-bayangmu tidak bisa menjamahmu. Jangan takut masa lalu ya.
Anda bisa mulai masa lalunya berantakan, tapi kalau masa kini sekarang Anda membuat keputusan yang benar, Allah akan mengindahkan keputusanmu itu dan membawamu maju. Tapi kalau masa lalu Anda orang baik, tapi masa kini Anda jebol di sini, Anda membuat keputusan yang bodoh, merugikan orang lain dan mendukakan Roh Kudus, siap-siap masa depan Tuhan tidak ada di hadapanmu. Makanya kita tidak boleh terlalu pede. Karena masa lalu kita nggak bisa menentukan masa depan. Dan ingat satu hal, masa kini kita dalam waktu detik ke depan akan menjadi masa lalu kita. So make sure, pastikan Anda membuat keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa, saya coba nggak usah dibuka. Di kitab Pengkhotbah dikatakan, dan Tuhan mencari apa yang telah lalu. Jangan lupa loh, saya selalu ingatkan diri saya sendiri setiap hari saya bangun tidur selalu begini. Hari ini akan menjadi kemarin. Hari ini sebelum saya jalani pagi-pagi saya saat teduh pribadi, today, hari ini, waktu besok saya bangun lagi, hari ini akan menjadi kemarin gue. Saya harus hati-hati setiap keputusan, tidak perlu hidup dalam ketakutan, tapi kita harus mempunyai hati yang bijaksana. Berikan kepadaku hati yang bijaksana agar aku menghitung hari. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup tiap hari lalu hari itu imani kita mati, tidak. Tapi kita tahu bahwa hari ini aku bisa membuat keputusan yang membanggakan Tuhan, aku bisa membuat keputusan yang menguntungkan, atau hari ini aku akan membuat keputusan yang besok aku akan sesali. Janganlah membuat keputusan gegabah dalam hidupmu untuk perkara sementara. Berapa orang karena emosi merugikan reputasi. Beberapa orang karena marah akhirnya melakukan sesuatu yang tidak mungkin lagi bisa kembali. Kadang-kadang orang bisa melakukan kesalahan yang tidak bisa diputar ulang dan tidak bisa diperbaiki. Makanya itu, have a heart of wisdom, miliki hati yang bijaksana. Sebelum Anda lalui setiap hari, kenapa saya nggak berani bangun tidurku terus mandi? Saya selalu bunyinya begini dalam lagu, bangun tidurku terus doa. Karena saya nggak berani jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Peganglah tanganku setiap hari. Karena saya tahu saya ini bakat alamnya satu. Mungkin ada miripnya 11-12 dengan kita semua. Saya itu berbakat untuk membuat keputusan yang bodoh. Karena saya ini keturunan Adam dan Hawa. Jadi saya nggak perlu dibantu untuk menghancurkan diri sendiri. Jalan aja tanpa Roh Kudus. Jangan jalan sama Kristus. I can destroy myself so well. Mau hancurkan diri sendiri? Nggak usah. Nggak usah pertolongan orang. Kita berhenti jalan sama Kristus saja, semua keputusan kita akan menghancurkan. Makanya saya nggak berani. Saya nggak berani tengok hari, sambut hari ini, jam ke depan bahkan menit tanpa Tuhan. I need you every hour, seperti lagu himnal bahasa Inggris. Tiap jam ku perlu kau Tuhan. Itu sungguhan. Bapak Ibu Saudara, di zaman edan apalagi kita harus lebih sungguh-sungguh. Kemarin pada waktu saya khotbah di AOG, saya ini khotbah 7 kali weekend ini. 2 kali kemarin saya kasih judul menjawab kebingungan gender. Saya ngomong sama anak-anak muda kita memperlengkapi mereka dengan pengetahuan yang benar. Kalau Anda punya anak muda yang punya kecenderungan atau mau ngomong sama mereka masturbasi jangan, atau pacaran mereka supaya benar dan sebagainya, nggak harus soal homoseksualita, tapi termasuk G saya bahas tadi malam, kemarin sore. Anda bisa dengarkan sendiri ya, di YouTube kita ada. Saya ngomong sama anak-anak muda, zaman kalian itu gak seperti zaman papa mama. Zaman papa mama itu jauh lebih mudah. Ayo, kita sebenarnya jangan terlalu sering marahi anak kita. So, mereka itu lebih susah jadi anak muda sekarang daripada kita dulu. Zaman dulu itu orang kalau ada AIDS, HIV, wah sekarang udah biasa gitu rasanya. Zaman sekarang itu zaman edan. Karena itu saya ngomong sama mereka, kalian semua itu harus dipersiapkan. Kalian semua anak-anak muda jangan jalan tanpa Tuhan. Di zaman papa mamamu mungkin jalan tanpa Tuhan masih jadi fine-fine, bisa jadi orang baik. Gak tentu jadi orang benar, masih bisa jadi orang baik. Zaman sekarang susah. Dengan Tuhan aja jadi orang baik aja penuh tantangan. Apalagi jadi orang benar. Susah jadi orang. Saya hari ini ajari papa mamanya. Kita juga sama loh, kita ini hidup dalam zaman edan. Dan kalau Anda tidak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, nanti anak Anda akan niru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan aja tidak ada garansi anak Anda akan mengikuti tapak kaki. Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan aja nggak tentu anak Anda sudah dididik baik-baik, benar-benar, tiba-tiba dapat mantu atau menantu Anda yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu pun akan kegeser, itu pun akan tergerus. Bayangin, kita udah investasi gitu aja, saya tidak pesimis, cuman saya realistis. Kita sungguh-sungguh aja tidak garansi semua orang kan sungguh-sungguh sekeliling kita. Apalagi kalau kita nggak sungguh-sungguh. Mereka kencing berlari.
Makanya itu kita tuh gak bisa hidup tanpa Tuhan di zaman Eden. Peperangan rohani yang terjadi di zaman ini sekarang itu eskalasi. Zaman kita dulu, jangankan kita, saya ngomong gitu kok rasa tua ya. Tapi ya iya, zaman kita dulu gak sesusah mereka. Nah, saya ingin Anda untuk mengerti bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa zaman itu makin hari makin susah. Kita gak boleh hidup tanpa Tuhan. Bangunlah kerohanian Anda. Bangunlah ibadahmu. Bangunlah mesbah keluargamu, bangunlah di unit terkecil sebelum ke gereja itu saat teduh pribadimu. Please jangan bolong soal itu. Jangan malas berdoa. Sama dengan jangan malas bernafas. Harusnya nafas gak malas. Cuman kalau gak nafas, lebih kerasa efek sampingnya langsung mati maksudnya. Sesak. Cuman kalau rohani gak nafas itu gak kerasa sekarang. Tapi jatuhnya tiba-tiba. Payahnya di situ loh. Kalau sakit digigit nyamuk itu langsung. Tapi kanker gak tentu terdeteksi. Tiba-tiba waktu dicek ada sesuatu keluhan simple stadium 4. Saya beritahu ya, yang lebih little, yang lebih mematikan, yang lebih krusial, yang lebih kritis dalam diri kita itu, justru harus dijaga dengan segala waspada. Hati contohnya. Sebab yang namanya mati rohani, kering itu gak bisa terasa. Tiba-tiba seperti Saul, Raja Saul, ditinggal Tuhan. Jadi jangan tunggu sampai tanda itu. Karena kalau tanda berbunyi, sangkakala berbunyi berarti engkau sudah ditinggalkan. Saya tekankan di sini untuk mengingatkan. Sesuatu yang Anda sudah tahu, Tuhan mau datang. Untuk mengingatkan setiap jemaat di tempat ini sudah tahu bahwa kita tidak boleh lengah. Saya ingatkan lagi ya, ini sesuatu yang gak baru loh. Apa yang saya ajarkan ini tidak ada yang baru. Sesuatu yang lama. But if God reminds you, mungkin ada beberapa orang di tempat ini sudah mulai mundur. Beberapa mulai suam-suam kuku, belum mundur sungguhan, tapi sudah kehilangan appetite atau selera. Sudah mulai gak menggebu-gebu dulu, sudah gak berapi-api. Udah mulai agak undur dan bolong-bolong lagi. Hati-hati ya. Saya hanya sebagai suara Tuhan saat ini, meneruskan suara Tuhan untuk mengingatkan, gentle reminder untuk semuanya di sini yang malas berdoa, yang pelayanan sudah mulai aras-arasan, yang sudah yang sudah nggak lagi memikirkan dulu itu masih ada groginya. Untung lo grogi itu bagus, jadi jangan dilawan. Kalau Anda berkata aku grogi, itu nggak apa-apa. Itu berarti Anda sungguh-sungguh. Kalau sudah ada grogi, nggak nervous lagi, excited juga enggak, takut juga enggak, hati-hati. Mungkin Anda sudah kehilangan kasih mula-mula. Ya, saya ingatkan, oke? Puji Tuhan. Nah sekarang apa yang diingatkan di sini oleh Roh Kudus? Aku ingin mengingatkan bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kita diingatkan kalau ikut Yesus itu, kalau mau tekun itu harus sampai akhir. The end of a thing is better than its beginning. Akhir sesuatu itu lebih perlu daripada permulaannya. Tidak masalah Anda memulainya gimana. Asal Anda mengakhirinya dengan baik dan benar. Gak usah kita itu melihat ke belakang. Ada orang yang memulai baik-baik, tapi nantinya jadi jahat. Tapi ada orang yang memulainya meragukan, tapi akhirnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Udah gak usah lihat ke belakang. The end of a thing, akhir sesuatu itu jauh lebih penting daripada permulaannya. Ya, berapa orang anak muda yang pacaran, waduh ngeroh luar biasa, Tuhan nggak, suara Tuhan nggak, luar biasa menimbang-nimbang. Tapi akhirnya waktu jalan, pacaran dia tidak kudus. Tapi ada orang muda yang lebih low profile, mencari kehendak Allah, dia tahu kriteria. Yang aku cari harus sama-sama anak Tuhan, yang sungguh-sungguh dan punya pekerjaan tetap, tidak perlu dia punya, dia itu sudah mapan, pokoknya yang penting dia bertanggung jawab. Simple ya. Jalannya itu kayaknya nggak ada profetik apa, tapi jalannya dan pacarannya penuh dengan buah Roh Kudus. Saya lebih suka contoh yang kedua daripada orang yang berkata Tuhan, tapi it's not how you begin, it's how you walk the journey. Bukan bagaimana Anda memulai, tapi bagaimana Anda berjalan di dalamnya. Pekerjaan juga sama kan? Pekerjaan, waduh untuk dapat pekerjaan, wah rewel ini itu. Tapi kalau Anda memang niat kerja, apapun yang halal di depan yang tersedia, kalau Anda niat lo ya, kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi Pastor Philip, aku tuh gak suka kerjaan itu. Ya belajar untuk mencintai pekerjaanmu, suka gak suka. Nanti lihat ya, ujungnya dengan orang yang menggebu-gebu, aku suka kerja, tapi di tengah-tengah jalan muntung dan malas. Nanti lihat ya, yang sukses adalah orang yang pertama-tama masuk kerja, gak terlalu suka kerjaannya. Tapi karena dia tekun, dia beri hati, dan Tuhan memberi dia gairah. Ujungnya lihat siapa yang berhasil. Jadi anak Tuhan itu harus low profile. Waktu mulai,
high profile endingnya. High profile. Jangan takut dengan start yang lamban. Yang penting sampai ke ujungnya. Daripada start cepat-cepat, jangan takut dengan orang yang sprinter itu yang 100 meter. Wah lari gitu, kalau maraton itu orang Nigeria yang hebat-hebat, yang kurus-kurus itu. Berapa puluh kilo itu. Kadang-kadang kita mikir jalan gitu aja aku bisa, masa jalannya begini? Gitu aja, kita kan lari harus gagah. Wah cobaan begitu 40 kilo. Sampai tengah, Anda jadi bubur. Nggak perlulah. Zaman sekarang orang juga suka flexing. Kecuali kalau Anda mau mati, flexinglah hari ini. Kalau besok Anda mati, flexinglah sebisanya supaya Anda dapat glory. Tapi kalau Anda masih jalan lama, Anda masih bisa bangkrut. Anda masih bisa sakit. Don't flex. Jangan flex. Flexing itu apa sih? Pamer. Jangan. Anda masih hidup soalnya. Kecuali Anda imani pendek umur. Monggo silakan. Kalau masih panjang, masih banyak korsleting di tengah di mana orang kan syukuri berkata, "Loh, bukannya kamu hebat?" Orang itu harus mawas diri, rendah hati. Sebisa mungkin simpen vouchernya di depan. Jangan membuat orang di depan itu high profile dulu, profil tinggi. Wow. Percuma. Sebab hidup masih belum tentu di depan itu. Amin Bapak Ibu. It's not how you begin. Bangsa Israel udah gembar-gembor. Woi, keluar dari Mesir. Melewati Laut Merah lagi yang membelah. Hebat sih, luar biasa. Sampai jadi legenda itu Musa. Gini loh. Ujungnya semua binasa kecuali Yosua dan Kaleb. Mati semua di padang pasir. Heboh depannya. Jalannya gak seberapa. Endingnya apalagi gigit jari. Low profile aja. Jadi janganlah Anda tersinggung orang mikir apa tentang you. Orang mau ngomong apa kalau Anda disanjung, janganlah engkau tersanjung. Jikalau Anda dikata-katai, janganlah Anda tersandung. Low profile aja. Lu mau ngomong up, lu mau ngomong down. I'm fine, thank you. I continue to walk with Jesus. Karena ujungnya itu bukan apa kata orang, tapi buah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu maksudnya bangsa Israel ini diingatkan sama Yudas. Aku ingatkan lagi ya. Aku tidak ragu, kamu sudah tahu. Tapi aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan, memang sih dia akui permulaannya dahsyat. Dan itu pun Tuhan, tidak salah mereka. Tuhan yang memberi mereka kedahsyatan, memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Yeremia berkata seperti ini. Jikalau aku berbicara dan berfirman kepada satu bangsa, kalau aku akan mencabutnya dan merobohkannya. Tapi kalau bangsa itu bertobat, mencari wajahku, aku akan menyesali dan akan memberkati. Tetapi jikalau ada orang benar menjadi orang yang salah. Dan setelah aku berbicara kepadanya bahwa aku akan memberkati negeri, lalu mereka berubah setia, aku akan menyesal dan akan merobohkannya. Tuhan berkata seperti itu. Jikalau ada orang benar berbalik dari kebenarannya, aku tidak akan berkenan kepadanya. Tapi orang salah yang berbalik dari kesalahannya, aku akan memberkatinya. Wow. Saya ingatkan cara hidup kita yang benar, Yudas ajarkan. Yudas mengajarkan kepada kita, jangan kita bangga di depan, tapi belajar untuk waspada. Karena hidup kita masih lama. Yang merasa hidupnya masih akan lama, katakan amin. Yang tidak berkata amin, apakah Anda mengimani hidup Anda tidak lama? Yang merasa hidupnya masih akan lama dan berbuah lebat, katakan amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat Mawar Sharon, jemaat GMS yang saya kasihi, Anda yang saya muridkan. Saya minta semua kita itu melayani Tuhan, diam-diam aja. Jangan seperti vacuum yang rame, tapi debu yang kesedot sedikit. Jadilah vacuum yang mahal. Bukan bicara soal harga nilainya, tapi efeknya. Diam. Tapi seluruh rumah bersih. Let's not talk much. Let's produce much. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kalau Anda memulainya dengan biasa, susah di tempat kerja, it's okay. Kalau Anda tidak tidak mengerjakan apa yang Anda cintai. Kalau Anda tidak mengerjakan apa yang Anda cintai. Aku senangnya masak, tapi nggak ada. Semua restoran sekarang susah, misalnya. Lalu aku dikasih tugas di perkantoran gitu, padahal aku nggak studi itu. Tapi itu temannya papa kasih kesempatan. Ya sudah lo ambil lo. Ya sudah ambil.
Aku mengerjakan yang tidak aku cintai. Kalau Anda mengerjakan pekerjaan yang tidak Anda cintai, belajar untuk mencintai pekerjaan apapun yang Anda kerjakan. Permulaan sesuatu itu biasa aja lah. Nggak usah terlalu dikomplain, nggak usah terlalu dibanggakan. Di depan itu nggak usah ngeluh, nggak usah muji. Jalan aja, kita lihat endingnya. Haleluya, itu visi. Anda kan umat yang visionaris. Visi kan tidak hanya melulu 1000 gereja 1 juta murid. Itu kan visi gereja. Gereja kita tercinta. Tapi sekarang juga sebagai umat yang visionaris, saya harus ajari Anda bagaimana envisioning. Bagaimana menaruh hati, emosi. Bagaimana kita menaruh visi di depan, apapun juga visi hidupmu. Gitu caranya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan mundur dari Tuhan karena apa? Karena perkara-perkara selokan. Jangan buat keputusan yang sifatnya itu kekal untuk perkara-perkara sementara. Lagi marah buat keputusan, don't do that. Karena Anda tidak terus marah, kecuali mau marah terus, hati-hati blue tick nanti. Kalau Anda lagi dikecewakan orang, Anda membuat keputusan, jangan gitu. Karena nanti akan ada waktunya datang ketika Anda senang. Kalau berantem sama suami atau istrinya, terus jangan berkata cerai. Nanti suatu hari, Anda menyesali, karena Anda masih cinta. Jangan membuat keputusan. Ingatlah apapun di depan itu, moderat saja. Jalannya itu ngejos. Tuhan itu menyelamatkan umatnya di tanah Mesir. Haleluya. Tetapi sayang sekali mereka terakhirnya binasa. Harusnya ini bicara kuat ke kita. Mesti hati-hati bagaimana caranya kita menempatkan hati. Ingat hidup itu maraton. Dan bahwa kita sekarang kita lihat ayat yang ke-6 ya. Oke, sudah puas di ayat 5 itu ya. Kita baru 1 ayat, makanya kita harus lanjut ya. Siapa diberkati Tuhan? Saya coba menjelaskan sesuatu yang agak sulit ini, tapi Anda bisa ikuti ya. Semoga bahasa saya nggak terlalu tinggi membuat Anda itu bisa gimana, tapi ya perlu renungkan ya. Saya harap Anda bisa menangkap isi hati Tuhan. Ayat 6 ya, lanjut sekarang saya mau tunjukkan pada Anda alam roh. Apa yang terjadi di dalam alam roh. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Wow, sulit dijelaskan. Tapi ini penting, aplikasinya di mana saya kasih dulu di depan. Aplikasinya gini loh, ada orang-orang tertentu yang merasa problemanya terlalu besar. Siapa di antara kita kerap kali merasa kalau telah kita tertekan, bahwa kita tidak tahan. Saya kasih ini, kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk mengintip di dalam alam roh, bukan supaya kita ngeroh. Supaya kita tahu aktivitas roh-roh di udara. Dan kita supaya bisa mengerti aktivitas Allah. Supaya hidupmu kembali ke perspektif Tuhan. Tidak mengeluhkan betapa beratnya persoalan hidup kita. Saya ingin sekali waktu saya jelaskan alam roh ini bukan membuat kita jadi semakin penasaran mau cari tahu dan menggali lebih dalam lagi. Nanti jangan-jangan masuk ke kesesatan. Kita jangan berkanjang pada penglihatan dan pada malaikat-malaikat. Malaikat itu seluk-beluknya tidak perlu dicari tahu. Yang penting adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Tapi saya penting tetap untuk menjelaskan aktivitas malaikat dengan tujuan supaya Anda tahu bahwa Allahmu itu pegang kendali. Dan dia tidak akan mengizinkan dirimu dicobai melebihi kekuatanmu hari ini. Perspektifnya aja dibuat benar supaya jangan burn out di jalan. Karena ekspektasi berlebih di depan waktu jalannya ngos-ngosan. Tapi kalau kita bisa menempatkan hati step by step, heart to heart, nanti jalannya pun tidak berat. Paham ya? Kalau kita bisa menerima kekurangan pasangan kita, partner kita kan jadi nggak berlebihan. Kalau kita perfeksionis itu paling kasihan. Kalau orang menikah dengan seorang yang perfeksionis maunya serba sempurna, itu nanti berantem melulu karena over ekspektasi. Mana ada orang kayak gitu. Kalau kita bisa menempatkan hati, hidup kita akan sejahtera. Saya kasih Anda ilmu hati ini. Firman itu harus bicara ke hati, bukan ke otak saja. Sekarang saya tunjukkan aktivitas malaikat. Dan bahwa ia huruf besar di sini adalah Tuhan. Menahan malaikat yang tidak taat. Kita semua tahu bahwa ini bukan Gabriel, ini bukan Mikael, ini Lucifer. Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Bukan hanya malaikat, tapi malaikat-malaikat jadi Lucifer dan sepertiga bintang yang dituliskan di Yeskiel. Di Yesaya. Dituliskan seperti itu bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi Tuhan batasi kekuatan setan dan kuasa setan dalam hidup Anda loh. Bukan hanya di hidup Anda, di kota kita. Tapi Tuhan batasi kuasa setan yang bekerja di dunia. Dengan kata lain saya asumsi bahwa kalau Tuhan tidak batasi, dunia sudah habis hari ini.
Untungnya pembunuh psikopat, pembunuh berantai itu ditangkap polisi. Sudah bunuh 28 wanita misalnya. Ada satu sniper gila di Amerika yang tembakin orang kayak berburu gitu. Itu kalau dia lose selama 10 tahun, yang mati bisa ratus atau ribu. Dunia ini dihuni roh jahat, tapi tidak sebanyak yang kita kira. Tuhan tahan mereka. Saya tunjukkan di mana masuk porsi syafaat, di mana kita harus bersyukur saja kepada Tuhan yang begitu baik dan memelihara. Mana yang otomatis Tuhan jaga, mana yang manual harus kita jaga. Meskipun kuasa mereka dibatasi, roh jahat masih ada di sekeliling kita. Kenapa Tuhan tidak habisi? Ya memang belum waktunya, jangan tanya saya. Ada waktunya nanti mereka semua dibelenggu. Tapi peran kita ada di sini, coba saya jelaskan. Dan bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, maksudnya malaikat-malaikat jatuh yang keluar batas itu, mereka meninggalkan tempat kediaman mereka. Itu bukan tempat kediaman, mereka meninggalkan boundariesnya mereka. Mereka meninggalkan batas-batas yang Tuhan izinkan. Dengan mereka akhirnya dibelenggu secara abadi di dalam dunia kekelaman. Sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 7 lanjutkan dulu, saya jelaskan. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Kalau saya melihat kalimat ayat 7 ini berhubungan dengan ayat 6. Berarti salah satu senjata andalan setan segala zaman, apalagi di akhir zaman, zaman Edan, adalah dosa-dosa seksual. Sodom Gomora kan terkenal dengan itu, LGBT-nya plus Q. Bukan hanya LGBT-nya, heteronya juga. Mereka minta waktu malaikat datang ke Sodom Gomora untuk menilik tempat itu sebelum dihukum Allah. Lot kan menyembunyikan malaikat dalam rupa manusia. Itu cowok-cowok di luar sana itu minta si malaikatnya 2 suruh keluar, mau dikerjain, tahu nggak? Gila nggak? Dan Lot juga nggak kalah gila. Ya sudah, jangan, putriku aja, anakku aja. Masa ada papa kayak gitu? Dikasih anaknya keluar, akhirnya maaf, putrinya itu masa dia menawarkan begitu? Andai kata kalau sungguhan keluar, ya apa itu? Gimana itu? Seperti kejadian juga di zaman hakim-hakim juga ada di perjanjian lama Israel ya kan. Ada wanita yang sampai mati loh. Dikeroyok massa. Ngeri ya. Lot kok mau nawarkan gimana? Dan akhirnya untungnya malaikat intervensi dan dibutakan. Tidak ada jatuh korban, tapi akhirnya anak-anaknya Lot itu ternyata juga tidak takut akan Tuhan. Lalu terjadi hubungan lah, semuanya komplikasi, keluar Bani Amon dan Moab. Incest, itu kasus incest, papa dan putrinya 2 melahirkan anak. Nah itu anaknya manggil papanya apa? Papa atau engkong? Zaman Edan, zaman gila. Sudah ada dari dulu, apalagi sekarang. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Jadi ternyata salah satu senjata iblis untuk menjatuhkan manusia adalah penyimpangan seksualita. Termasuk yang tidak nyimpang pun dosa seks. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Percabulan itu yang tanda kutip normal, heteroseksual, laki perempuan, tetapi juga mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Gak usah dibuka Roma 1 ayat 26 dan 2-28. Kepuasan tak wajar itu sehingga laki-laki, suami-suami meninggalkan persetubuhan dengan istrinya dan tidur dengan sesama pria dan sebaliknya wanita. Kalau percabulan itu dosa hetero, laki dan perempuan, sedangkan mengejar kepuasan yang tak wajar, itu yang hari ini keren bekennya namanya LGBTQ. Lesbian, bisex, gay, bisex, transgender, dan queer. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Memang setan itu lagi ringkes-ringkes barang, tapi yang dia ringkes adalah orang. Dia memang mau bawa sebanyak mungkin orang masuk ke dalam neraka. Saya nggak bisa tuliskan, kemarin saya nggak bisa jelaskan semua. Kemarin pada waktu saya khotbah di AUG, saya tuliskan bahwa pemburit dan banci tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan di samping orang cabul dan semuanya itu. Yang dituliskan di 1 Korintus, tapi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ke situ, Anda bisa dengarkan sendiri, atau tersedia di YouTube yang ada di media. Tapi dari ayat-ayat ini, ada satu yang mengganjal. Listen well. Karena ayat 7 itu menjelaskan perbuatannya, tapi ayat 5 bicara tentang malaikat loh. Loh, malaikat kok cabul? Malaikat kok melakukan kepuasan yang tidak wajar? Saya ingin untuk menunjukkan kepada Anda, saya buka sedikit di ayat, masih ikut ya, bisa ngikuti saya? Terlalu berat? Oh, enggak, terlalu berat, enggak ya? Bantu ya, kalau sampai enggak ngerti angkat tangan ya.
Oke, buka aja, nggak usah dibuka di Alkitabnya, buka aja dimunculkan di sini Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Saya tunjukkan ada sebuah kejadian, ini ayat sulit untuk dijelaskan. Jadi Anda nggak usah masuk sekolah Alkitab sudah, nanti gembalamu yang ngajari, ini ya. Semua ini udah lulusan teologian nanti. Kejadian 6 ayat 1. Muncul sudah? Ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, terus ya. Anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Tunggu di ayat 2. Anak-anak Allah melihat, siapa anak-anak Allah itu? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, anak-anak Allah itu adalah malaikat, angels. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi sebelum Nuh, patokan cut off-nya itu di Nuh. Nabi Nuh dan istrinya tiga orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Batra. Dan Nabi Nuh ini sebelum dan sesudah. Zaman manusia dulu dan sekarang itu cut off-nya itu, imigrasinya itu di Nabi Nuh dan air bah. Ada perubahan di kosmos dan alam semesta. Sebagai informasi interesting aja, saya nggak sabar untuk ceritakan apa yang saya pelajari. Di zaman Nabi Nuh, sebelumnya itu manusia hidupnya lama. Sampai ratusan tahun. Kok sekarang enggak ya? Kalau Anda baca di Kejadian pasal pertama, enggak usah dibuka sekali lagi. Waktu Tuhan menciptakan dunia, bumi itu permukaannya air, belum berbentuk. Jadilah terang, jadi manusia belum dijadikan dulu. Terakhir, fasilitasnya ada baru manusia. Tuhan itu kan baik. Kayak bayi kita loh, sudah kamarnya, ada kribnya, lalu tiba-tiba bayinya datang. Tuhan itu selalu bertanggung jawab. Jadi jangan khawatir. Kalau Tuhan mendatangkan, menghadirkan anak Anda, Allah akan memberi rezeki pada keluargamu. Jangan dihabiskan aja di judi online apalagi. Sudah ada rezekinya kok. Kalau Tuhan memindahkan Anda ke kota, pasti sudah ada. Ada berkat Tuhan tersendiri. Kalau Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu, juga ada berkatnya. Dan setelah semuanya itu, kalau Anda lihat bagaimana Tuhan menciptakan ruang. Di antara air itu, di tengah-tengah kasih ruang. Jadi dahulu mungkin ya, ini asumsi saya, di atas bumi itu, sebelum air bah, itu ada air yang menutupi sehingga tidak bisa sinar itu kena. Jadi manusia itu lebih awet muda. Saya nggak ngerti ya, tetap ada matahari, tapi gimana caranya lah, melalui semua itu, kita tuh dilindungi dari UV, kira-kira begitulah, I don't know lah ya. Tapi setelah air bah, Anda baca, air bah itu, yang dikeluarkan air itu dari mata air semua buka, pori-pori bumi, lalu dari atas diguyur, jor. Itu ada satu lapisan di atas alam semesta itu diangkat sama Tuhan. Manusia hidupnya pendek. Kena expose kali ya. Kena expose. Meskipun ada sinar, tapi sinar itu melalui itu dulu, melalui kaca filmnya Tuhan. Itu diambil. Jadi di sini sekarang kita lebih ngerti umurnya kan 120 tahun saja. Ini pun manusia sekarang 120, tepuk tangan semua. Gak ada 120, jarang sekali. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Raksasa! Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Bagaimana toh? Ini apakah malaikat bersetubuh sama manusia? Dikatakan di sini orang raksasa. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Ini bukan pujian. Orang-orang yang kenamaan. Maksudnya orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Di zaman purbakala ada banyak monster. Saya nggak tahu, saya belum memberikan konklusi dulu monster ini malaikat atau orang. Pokoknya ada raksasa-raksasa. Dan orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kasihan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kembali lagi ke ayat 5, coba saya jelaskan sesuatu. Ayat 6 maaf ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ada malaikat-malaikat yang keluar dari batas. Dan Tuhan marah. Dan mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, meninggalkan tempat kediaman mereka atau meninggalkan boundary mereka. Tuhan rantai mereka dengan belenggu sejak zaman Nuh, kejadian 6 tadi, sampai hari ini ada roh jahat,
Ada monster-monster yang tetap diikat sama Tuhan, tidak ada di dunia. Kalau Anda kira sepertiga malaikat yang diseret sama Lucifer itu semua di bumi, you salah. Kalau semua sepertiga, mati kita sudah hari ini. Dunia akan bejat luar biasa, tidak karuan. Ada malaikat, kalau Anda baca di ayat 5-6, mereka itu dibelenggu abadi. Perhatikan ayat 6b. Ia menahan malaikat yang tidak taat. Malaikat yang ngawur itu ditahan. Dan mereka dibelenggu abadi di dunia kekelaman. Sampai kapan? Sampai penghakiman pada hari besar atau Tuhan datang. Jadi ada angels that are not, fallen angels that are not active. Dibelenggu sama Tuhan. Berarti punishment, hukumannya dunia ini tidak setara dengan crime dan kejahatannya. Karena manusia begitu jahat di zaman Nuh aja. Purba kali, zaman sekarang pucat dibandingkan kita. Zaman sekarang jauh lebih ngawur, jauh lebih jahat. Orang sekarang itu jauh lebih jahat daripada zaman Nuh. Paling tidak di zaman Nuh itu dikecam, zaman sekarang dipuji. Siapa lagi anak manja di bumi ini kalau bukan LGBT? Berani bicara melawan mereka, Anda akan diskakmat sama dunia. Dibilanglah, piciklah segalanya. At least paling tidak, zaman dulu jahat, zaman sekarang jahat. Tapi zaman dulu jahat, dinamakan jahat. Zaman sekarang jahat. Tangan kiri tidak bisa bedakan dengan tangan kanan, disebut pahlawan. Dan sebenarnya kita itu harusnya sudah dihukum lama. Kelakuan kita dalam konteks, jangan bumi lah, konteks hidup kita. Keluarga Anda itu seharusnya sudah dihancurkan, keluarga kita. Bisnis Anda harusnya dihancurkan. Harusnya hidup Anda hari ini kandas, kerohanian Anda sudah mati. Tapi Tuhan tahan, ingat ini. Saya jadi ingat ayat lain di Perjanjian Baru. Janganlah anggap kesabaran Tuhan sia-sia. Hukuman yang kita terima itu tidak setimpal di korting mati-matian sama Tuhan. Cepatlah dan lekaslah bertobat. Kalau bukan Tuhan, hari ini Anda sudah overdosis yang narkoba. Hari ini tuh setan sudah hancurkan anakmu. Mana mungkin orang tua dari broken home gitu, anaknya hari ini di AOG bisa memuji Tuhan. Itu kalau bukan Tuhan. Itu setan dibuat Tuhan diam loh. Meskipun ada orang yang mendoakan supaya mereka datang ke gereja. Harus ada tangan-tangan doa yang menjemput mereka. Tapi bahwa anak-anak muda itu gak langsung dikanibal sama setan. Gak langsung disembelih di atas altar penyembahannya. Gara-gara dosa papa mamanya. Anak itu bahkan diberi kesempatan untuk mencari Tuhan dulu. Itu udah kemurahan Tuhan. Jadi jangan kita ngeroeng-roeng minta kemurahan, minta berkat. Jangan ngeroeng-roeng. Tuhan itu, kita itu hutang. Apa yang Tuhan sudah lakukan diam-diam tanpa kita tahu di alam roh itu. Sudah berlebihan yang kita gak worthy terima. Seharusnya semua setan itu diembrukkan semuanya ke bumi. Karena kan Hawa memang nurut ular. Adam ikut-ikutan. Tapi ada malaikat di ayat ini yang kita baca. Saya coba gabungkan dengan Kejadian pasal 6 tadi. Ada malaikat yang dari zaman Kejadian itu sampai Yudas sebelum Wahyu ini sampai hari ini diikat sama Tuhan. Jadi ada beberapa sejak air bah, ya dengar ya. Sejak air bah ada setan yang tidak ada lagi di bumi. Diikat sama Tuhan. Jadi please jangan takut kalau Anda yang takut ke WC sendirian. Anda lewat gitu sekali, gak apa-apa. Tuhan sisakan itu bukan mainan. Tapi memang Tuhan tidak bisa hapuskan semua karena manusia harus punya pilihan. Karena kita belum waktunya untuk ulangan terakhir. Kita ini masih belum diuji total sama Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu setia kalau kita tidak digoda. Tuhan tidak bersihkan semua dari roh jahat. Kalau begitu kan berarti sudah heaven, kan tidak fair. Berarti ada banyak orang jahat berakhir di sorga dong, yang tidak memilih Tuhan. Kasih karunia itu mengampuni orang yang bertobat cuma-cuma. Tapi orang yang tidak mau bertobat tidak akan mendapat pengampunan Tuhan. Karena mereka tidak boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi memang ada setan yang masih ditinggal, bukan karena Tuhan itu mencobai kita, bukan. Tapi memang harus ada di Taman Eden itu ular, supaya Adam dan Hawa membuat pilihan. Tapi mereka tidak ditinggalkan untuk menghancurkanmu. Mereka menghancurkan orang yang laknat. Jadi karena itu kalau Anda mau ke WC sendirian, nggak usah takut. Itu bahkan bukan setan terbesar. Makanya saya itu nggak selera nonton horror movie. Mau tahu kenapa? Ini setan-setan ini setan apa ini? Gitu saya nggak tahu. Setan sesungguhnya nggak bisa difilmkan. Yang kayak gini yang diikat kalau difilmkan mati sah Hollywood semuanya. Bunuh diri seketika. Lihat wajahnya. Saya tidak berkata bahwa sakti setan itu bukan. Saya beritahu bahwa ada kuasa lebih besar dari kuasa gelap yang tidak Tuhan izinkan menjamah manusia. Sengeri itu loh dunia Lucifer waktu jatuh. Kita ini dunia kecil, kosmos, earth, bumi itu. Tuhan tuh lindungi seperti biji mata. Coba bisa bayangkan bumi itu kayak cuma biji matanya Tuhan dilindungi. Masa Tuhan akan melindungimu?
Jangan mengeluh. Jadi setelah air bah, ada setan yang tidak eksis. Mereka tidak mati karena mereka akan dihukum kekal. Dan setelah air bah, ada makhluk yang tidak eksis. Saya nggak ngerti, apa yang terjadi di Kejadian 6 itu, apakah setan bersetubuh dengan orang? Saya nggak berani asumsi spekulasi. Kayaknya enggak ya, dunia alam roh masa bisa gabung gitu. Mungkinkah bisa jadi roh jahat merasuki beberapa orang-orang di purbakala itu, merasuki mereka, dan karena mereka itu berpesta pora, high in drugs, mungkin lagi dalam menikmati obat-obat terlarang zaman dulu sudah ada, candu segalanya. Atau mereka itu lagi dalam party yang luar biasa, wild atau liarnya. Lalu terjadi persetubuhan. Dan keluar itu anak-anak bukan yang diserahkan ke gereja. Itu anak-anak berandalan semuanya. Mungkin itu yang disebut orang-orang perkasa, gagah perkasa yang ternama. Itu bukan pujian, monster-monster. Anda bisa lihat ya, banyak orang hari ini yang melakukan crime atau kejahatan. Misalnya statistik di Amerika. Itu keluar dari rumah tangga yang either single parent atau nggak ada parent. Orang-orang yang keluar dari wedlock atau cuman orang-orang seperti kalau kita melihat di musim kawinnya hewan gitu, wah terserah wis. Casual sex itu, Anda lihat, bukan mereka terkutuk, bukan mereka di dalam situasi kutuk menjadi orang-orang muda yang membuat banyak kriminalitas. Monster-monster itu biasanya tolong di-trace, tolong kalau Anda selidiki itu dari keluarga yang berantakan. Keluarga berantakan. Mungkinkah waktu mereka dalam kondisi kesurupan, hidup bebas, dalam pengaruh obat terlarang, lalu mereka bersetubuh ketika setan. Makanya saya kemarin ajarkan kepada anak muda, seks is spiritual loh. Di Korintus dikatakan 1 Korintus 6, apakah hendak kau berikan tubuhmu kepada pelacur? Jangan berkata itu cuma badan. Sebab ketika orang bersetubuh, laki dan perempuan dalam pernikahan, mereka jadi erat dengan Tuhan. Mereka menjadi erat satu dengan yang lainnya, jadi dekat. Itu suami istri itu komunikasinya lancar. Suami istri yang sudah tidak sehat hidupan seksualnya, biasanya akan renggang hubungannya, komunikasi nggak jalan. Jadi seks itu bukan hanya fisikal, bukan hanya jasmani. Seks itu spiritual, bukan hanya emosional. Akankah kau serahkan tubuhmu kepada seorang pelacur? Apakah kau serahkan anggota tubuh Kristus kepada seorang pelacur? Makanya tidak heran setelah seorang itu jatuh dengan wanita asing, wanita jalang, atau bukan seorang yang jatuh dengan seorang wanita misalnya pria, dengan seorang yang bukan istrinya, dia langsung berubah. Langsung seperti ada sinar wajahnya itu hilang. Saya bukan kerasa-kerasaan, langsung seperti orang linglung. Dulunya pinter kerja, dulunya itu baik, pelayanannya itu sungguh-sungguh diberkati, tiba-tiba berubah semua. Kok bisa ya? Kayak Anda tidak kenal orang itu. Itu bukan dia, itu rohnya ceweknya. Kemarin saya ajarkan kepada anak muda, jangan kira masturbasi itu nggak nyalai siapa-siapa. Karena seks tidak diizinkan Tuhan untuk menjadi hubungan sendirian. Itu antara suami dan istri. Dan bukan hanya dengan dua orang berarti seks itu sah. Suami istri dalam pernikahan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maka berfirmanlah Tuhan, setelah Tuhan berfirman, diberkati mereka baru beranak cucu, masuk hubungan seksualita. Masturbasi sendiri, anak-anak muda, gini cara ngomongnya, bukan bilang jangan, tapi beritahu. Kalau kamu setelah melakukan itu, kamu rasa apa? Ngomong sama anak-anak muda itu, rasa empty kan? Kosong kan? Karena orang yang solo seks itu, dia tidak memberi, dan dia tidak mengambil apa-apa. Orang yang melakukan itu, kosong, lalu setelah itu merasa guilty. Kebanyakan lakukan itu, mata pun tidak berani menatap orang. Gak bisa mikir yang lainnya. Makanya jangan pernah berkata bahwa seks itu hanya jasmani. Seks is spiritual. Spiritual. Bapak ibu juga sama, suami istri jangan izinkan pornografi di dalam kehidupan seksualmu. Gak perlulah gitu-gitu. Karena itu seperti mengundang orang tanpa fisiknya di sana. Jangan ikut-ikut yang seperti itu. Jangan masukkan yang dari luar. Sama seperti Sodom dan Gomora. Dengar baik-baik dari ayat yang kita barusan baca ayat 6 dan 7 ini bahwa semakin seperti malaikat-malaikat yang jatuh itu kita belajar. Semakin mereka mencari kemerdekaan kebebasan mereka, mereka malah dibelenggu. Aneh ya. Kalau Anda baca bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaannya, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Mereka itu mau freedom. Saya jadi ingat tahun 1980 atau 90-an ada lagunya itu loh, penyanyi yang sudah meninggal, siapa? George Michael atau siapa yang freedom itu loh. Nggak tahu ya, belum lahir ya. Nggak tahu ya, freedom itu. Itu teriakan dunia, freedom, I want freedom. I don't want Jesus, aku nggak mau Yesus, I want freedom. Orang yang berkata freedom, malah dapat belenggu abadi. What is freedom orang Kristen?
Kemerdekaan adalah taat pada firman Tuhan. Memberimu the freedom to love, the freedom of joy, the freedom of peace. Orang yang memberontak berkata, aku mau bebas. Lihat ya, masuk ke dalam segala macam belenggu. Orang yang berkata, belenggu aku Tuhan, I'm your bond servant. Aku adalah hambamu. Justru hidupnya bebas. Suatu hari saya ditantang sama orang, Pastor Philip, anak muda ini. Karena ada anak muda yang berani juga. Nggak enak ya jadi Anda ya. Loh, kenapa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Loh, saya bilang, kok bisa? Apa yang kamu bisa saya nggak boleh? Merokok contohnya? Oh, gampang. Saya mau merokok sekarang, saya kasih batang saya rokok. Seperti apa lagi? Saya bisa balas orang, saya bisa marah sama orang. Oh bisa, mau tak marahi tak? Ayo coba. Saya bisa lakukan semua yang kamu bisa lakukan, saya nggak mau. Karena saya punya kehidupan jauh lebih baik. Saya punya tujuan, saya punya maksud Allah. Buat apa setelah saya diselamatkan, saya basi? Tapi kamu tidak bisa lakukan yang aku lakukan. Apa contohnya? Tidak ngerokok, bisa nggak kamu? Ngerokok. Oh sakau saya, tidak ngerokok. Tidak membalas, bisa nggak? Oh ya nggak bisa, saya emosian. Ya kan? You bebas atau saya yang bebas? Paham maksud saya? Kamu tidak bisa lakukan apa yang saya lakukan. Saya tidak mau lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Coba siapa yang freedom? Kamu dalam belenggu. Saya dalam kemerdekaan Kristus. Semua pohon saya boleh makan, betul? Rompal giginya, pohon jangan dimakan. Ayat itu harus dibaca dengan benar. Setiap pohon itu boleh kau makan buahnya. Kecuali satu pohon saja. Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dosa itu overrating. Gak boleh. Siapa bilang? Kristen itu banyak bolehnya. Banyak pol bolehnya. Yang gak boleh cuma satu, jangan dosa. Dosa pun Tuhan ampuni, lalu Tuhan berkata, go and sin no more kepada wanita yang berzina tertangkap basah, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Cuma satu. Tapi semua mata dunia tertuju ke situ, pohon dosa itu. Wah kalau gak dosa rugi gimana lo, gak keren lah, ketinggalan tuh FOMO, fear of missing out, rasanya ketinggalan sesuatu, kelewatan. Enggak. Ngapain hidup untuk pohon itu dan mati gara-gara itu? Itu aja kau jaga, nikmati segalanya. Tuhan bilang semua ini boleh kau makan. Makan dulu yang pertama harusnya. Adam dan Hawa makan dari pohon kehidupan. Kok maunya ke pohon itu? Overrating. Kristen tuh enak. Cuman satu yang gak boleh. Mendukakan hati Allah. Yang lainnya tuh berkat Tuhan tuh for free semuanya. Indah. Belum lagi indah pada waktunya. Makanya itu saya ngomong sama anak muda itu, orang muda itu. Saya bilang, sini saya doakan kamu. Kamu tidak bisa doakan saya, kamu tidak tahu cara berdoa. Dan apanya yang kamu mau lepaskan dari aku? Kalau memang saya mau jatuh seperti kamu, saya tidak perlu les dulu dari kamu. Langsung tak pegang rokok itu saya hisap, langsung saya bisa. Saya bisa, anytime. Nggak mau. Jadi kamu tidak bisa doakan saya. Saya yang bisa doakan kamu, karena kamu tidak bisa lepas semua itu. Saya doakan ya, saya tumpang tangan doa kelepasan. Gitu loh, lakon itu selalu menang belakang orang Kristen itu gitu. Amin. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Semoga Anda mengerti sekarang bahwa saya bersyukur saya itu tidak hidup di zamannya Nuh. Saya nggak bisa ngomel. Saya nggak ngerti ya raksasa itu siapa. Di zaman Nuh itu ada setan-setan yang tidak ada di zaman ini. Di zaman Nuh itu ada makhluk-makhluk yang punah waktu air bah. Saya nggak ngerti raksasa-raksasa itu apa. Apakah hasil persetubuhan yang nggak keruan itu pakai magic-magic segalanya. Orang lagi kesurupan lalu bersetubuh lalu keluar bayi-bayi yang kicik nggak jelas. Ada makhluk-makhluk yang dipunahkan. I think we are living in the better world. Meskipun dunia ini sekarang kalau kita lihat, aduh lus-lus dada. Bersyukurlah. Pulang ke rumah, lihat neighborhood kelilingnya. Bukan rumah mewah. Orang punya rumah mewah juga gak tentu mensyukuri. Kata Tuhan terima kasih. Aku tinggal dalam dunia yang begitu baik. Gak menyangkali dunia ini jahat. Banyak kejahatan, saya ngerti. Tapi belajar bersyukur. Rangkul anakmu, suami atau istri kata, terima kasih Tuhan untuk family. Terima kasih Tuhan. Makasih kau lindungi kami. Sekarang aku mengerti bahwa seharusnya itu aku tuh mati. Seharusnya aku mati, tapi Tuhan tahan. Ada banyak hal yang Tuhan tahan. Kalau Tuhan sudah tahan, cepatlah sembahyang, cepat berdoa. Terima kasih Tuhan, lalu minta. Peperangan rohani masih terjadi. Supaya setan tidak bisa ganggu kita. Kita harus tetap lawan. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Anak-anak saya sebelum pergi sekolah dari kecil, saya selalu tumpang tangan. Sampai hari ini saya doakan dalam nama Yesus. Amin. Tetap ada tempat untuk doa. Gak semuanya serba Tuhan tahan. Tuhan tahan. Tapi doa itu melepaskan apa yang kau tahan, ditahan di sorga.
Apa yang kau lepas, terlepas di sorga. Pakai kuncimu. Jangan malas iman. Gunakan waktu untuk berdoa. Klaim firman. Tuhan tahan. Bukan alasan untuk kita tidak meminta. Tuhan tahan, setelah tahan, mintalah. Mumpung Tuhan tahan. Mumpung masih bernafas. Mintalah. Setelah Tuhan tahan. Pakai firman. Lawan kuasa kegelapan dalam kehidupanmu. Kan Tuhan tahan jagoannya. Beberapa yang level 2-3 itu lawan sendiri. Kalau Tuhan habiskan semua, kapan kita menjadi mitranya? Pakai itu in Jesus name. Beritahu kepada setiap iblis yang mengganggu hidupmu, kuasa gelap yang mengganggu Anda, apa yang mengikat anak Anda, puasakan. Jenis ini gak bisa diusir dengan doa, tapi dengan puasa. Anda berdoa dalam nama Yesus. Aku tengking setiap roh jahat yang membelenggu anakku. Pergi. Tapi setelah Anda tengking, waktu ketemu sama anaknya, jangan ditengking. Peperangan Anda bukan melawan anak, tapi melawan roh jahat yang membelenggu dia. Nah itu salah metode. Setelah tengking sampai keluar, tengking anaknya. Pakai kasih tidak pernah gagal. Jangan salah tool. Anda pakai sutil untuk masak, lalu habis itu perlu keluar untuk jemur, pakai sutil untuk jemur. Sutil untuk masak, japit untuk jemur, setir untuk nyetir mobil, cangkul untuk mencangkul tanah. Anda pakai otoritas di dalam ruang doa, pakai kasih dalam keluarga. Kalau Anda lakukan itu, runtuh itu roh jahat. Kan Tuhan sudah tahan jagoannya. Karena orang Kristen tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa. Apa yang menjadi tantangan Anda dalam bisnis, pekerjaan, misalnya kesehatan? Gunakan imanmu, kunci kerajaan. Doa gak mempan, puasa. Puasa sendiri gak bisa, ajak teman-teman untuk saling mendoakan. Karena dalam saling mendoakan, kau akan sembuh, kata Alkitab di dalam kitab Yakobus. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang tidak lumrah, tidak biasa. Saya hendak membuka wawasan Anda tentang alam roh. Supaya Anda mengerti bahwa di dalam alam roh, di mana ada Tuhan, ada setan, malaikat Tuhan, ada malaikat yang jatuh. Kita melihat aktivitas di dunia roh. Dan kita mengerti. Jangan bicara sama malaikat ya. Malaikat itu adalah hamba-hambanya Tuhan untuk bantu anak-anak Tuhan. Komunikasi sama Tuhan ini aja. Gak usah cari seluk-beluk malaikat. Sekali-kali saya perlu singgungin itu supaya Anda mengerti bahwa di dalam dunia ini ada alam yang gak kelihatan yang sedang berperang untuk berperang rebutan kita. Dan alam itu dimenangkan oleh Tuhan. Berpihaklah pada Tuhan, jangan pinjam barang setan. Setiap kali Anda jatuh dalam dosa, cepat bangkit dan berkata, I'm sorry, jangan lama-lama dalam kemurtatan. Karena setan itu senang untuk mendapatkan advantage dari hidup Anda. Cepat kembali ke Tuhan, Tuhan ampuni. Dan lakukan kehendak Tuhan kembali. I pray in Jesus name, tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun kemenangan dalam kehidupan Anda, keluarga, bisnis, pekerjaan Anda. Praise the Lord, sing a song.